Pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan bahwa selama 5 tahun masa pemerintahannya bersama Presiden Joko Widodo, tidak ada istilah matahari kembar yang muncul dari kerjasama yang terjalin antara mereka. Pernyataan ini disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat meresmikan Universitas Darul Ma'arif di Indramayu, Jawa Barat. Wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya dampingi Pak Wahidi, Pak PJ Gubernur, dan Pak Rektor ini ya, Pak Tabrani. Saya hari ini alhamdulillah menghadiri peresmian Universitas Darul Ma'arif, satu universitas yang bertransportasi dari sekolah tinggi. Ini sekolah tinggi kemudian sekarang menjadi universitas dan berbasis pondok pesantren. Jadi ini pondok pesantren yang sangat lengkap ya. Fisiknya juga sangat teratur ya, tertata dengan baik, dan juga pendidikannya itu serba ada ya. Ada SMP, ada ya, mulai TK, ada SMK juga ada, SMA juga ada. Jadi lengkap sekali. Kemudian juga sekarang dilengkapi dengan perguruan tinggi dengan berbagai fakultas. Nah, ini memang saya sangat mengharapkan bahwa pondok-pondok pesantren itu berkembang menjadi pusat pendidikan yang bisa menyelenggarakan berbagai macam pendidikan, keterampilan, keahlian, keilmuan, bahkan juga menjadi pusat peradaban. Ya, menjadi pusat peradaban yang melahirkan juga di samping orang-orang juga pemikiran-pemikiran konstruktif yang akan membawa kemajuan. Ini saya kira hal yang barangkali. Dan kunjungan saya ini mungkin kunjungan terakhir ya, menjelang selesainya ya, menjelang katanya kalau doa itu menjelang wa akhiru da'wahum alhamdulillah, menjelang ini beberapa hari lagi, so tanggal 20 saya sudah ada pemerintahan yang baru, presiden dan wakil presiden yang baru. Saya kira itu ya, sekaligus juga pamit pada masyarakat dan juga pada para wartawan. Seperti saya katakan, mudah-mudahan saya akhir dalam keadaan husnul khatimah. Ya, tidak ada masalah. Semua ada meninggalkan kenangan yang baik. Barangkali itu ya penjelasan saya. Yang detailnya nanti beliau yang sahibul hajah. Sahibul hajah wal bait. Sahibul bait, sahibul hajah yang tahu bagaimana itu. Harapan saya ini akan menjadi pusat peradaban Islam di Cirebon, Jawa Barat, dan juga mungkin Indramayu di seluruh Cirebon maksud saya. Iya, ya, menjadi pusat peradaban yang memancarkan ilmu pengetahuan dan pemikiran-pemikiran yang konstruktif. Berkali itu. Oke, nanti Bapak Haji Dedi Wahidi akan memberikan penjelasan berikutnya, tapi kita coba wartawan satu pertanyaan yang masih terkait dengan acara. Nanti dijawab oleh Wapres dan dilengkapi oleh Pak Dedi Wahidi. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Hilmi dari Jawa Pos, Pak. Terkait acara ini, Pak, ini menyambut Hari Santri sebentar lagi. Mungkin ada arahan dari Pak Wapres bagaimana supaya pesantren itu literasi keilmuannya itu bisa tumbuh gitu, Pak. Soalnya kan ada juga literasi ekonomi juga. Nah, sementara yang utamanya kan keilmuan, bagaimana supaya keilmuannya itu tetap kuat di lingkungan pesantren. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Pak, sekalian mohon izin, ini beberapa nama sudah dipanggil Pak Prabowo, diantaranya ada menteri-menteri di kabinet sekarang. Harapan Bapak terkait kinerja nanti seperti apa gitu Pak, khususnya yang sekarang sudah jadi menteri terus nanti jadi menteri lagi. Terima kasih. Ya, saya berharap pesantren itu selain
menyelenggarakan pendidikan dan pelajaran itu punya pusat-pusat kajian, penelitian tentang pemikiran-pemikiran yang berkembang pada masa yang lalu, kemudian bagaimana kita kembangkan. Jadi tidak, pemikiran itu tidak statis gitu. Tadi saya katakan tatawurian, dinamis, dia berkembang terus. Ya, di pemikiran misalnya di mazhab Syafi'i itu tidak statis. Ada yang dulu mazhab Syafi'i bilang ini tidak boleh, tapi di belakang menjadi boleh. Setelah dilakukan penelitian tidak mungkin itu dipertahankan karena ada kesulitan, ada kerepotan untuk menerapkannya. Nah, karena itu kajian-kajian seperti ini juga dibangun di pesantren. Di NU sendiri juga sudah pernah dia lakukan kajian, yaitu misalnya di Munas Lampung, bagaimana pemikiran NU itu dilakukan dinamisasi pemikiran. Jadi namanya itu tatwirul fikrah an-nahdhiyah, dinamisasi pemikiran NU. Nah, di pesantren juga terus dilakukan. Kita harapkan begitu, sehingga keilmuannya tidak statis, terus berkembang. Ya. Apalagi di bidang ekonomi. Ekonomi itu kan dinamis sekali. Ya, sesuatu yang kemudian banyak sekali produk-produk yang dihasilkan, ya, hasil rekayasa manusia. Nah, itu juga harus disikapi. Kemudian juga kedokteran. Itu juga dinamis sekali penemuan-penemuan. Nah, pesantren tidak boleh tertinggal di dalam mensikapi itu, sehingga dia harus terus bisa merespon setiap perkembangan-perkembangan yang terjadi. Karena ilmu itu tidak boleh statis. Saya kira itu. Mengenai menteri, saya harap memang kelihatannya Pak Prabowo ini mengakomodir banyak pihak, dirangkulin semua, sehingga kementeriannya itu dipecah-pecahkan gitu kan. Ya, itu juga diberikan kepada banyak pihak untuk ikut terlibat memikirkan. Mungkin itu baik saja menurut saya. Nah, mudah-mudahan orang-orang yang dipanggili itu tepat untuk ditempatkan di masing-masing posnya itu, baik sebagai menteri, wakil menteri maupun kepala badan. Nah, harapan saya mereka bisa bekerja membantu Pak Prabowo. Saya kira Pak Prabowo juga akan terus, tidak akan membiarkan kalau terjadi nanti kurang tepat, pasti akan dilakukan perbaikan. Tapi sekarang ini mungkin ijtihadnya orang-orang inilah yang ditempatkan di sini, selain mengakomodasi banyak pihak, tapi juga mungkin beliau sudah juga memikirkan dari segi profesionalismenya, ya, profesionalitasnya, bahwa ini tepat. Saya kira itu komentar. Oke. Mungkin Pak Dadi Wahidi bisa lebih menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah hari ini Universitas Darul Ma'arif resmi berdiri dan diresmikan oleh yang terhormat Bapak Wakil Presiden. Ini kampus NU, beliau adalah mantan Rois Am PBNU. Tadi Pak Gubernur bisiki saya, kenapa ini sekolahnya kok bukan madrasah, dari mulai TK bukan RA, SD bukan MI, SMP bukan MTS, SMA SMK bukan aliyah, bukan juga STAI, tapi universitas umum. Karena justru saya melihat, NU itu merupakan komunitas terbesar, ada kelemahan di sini, kelemahan di bidang umum. Oleh karena itulah maka kemudian saya mengisi kekosongan itu supaya bisa kedepannya terisi. Kalau soal agama bisa dilakukan pendalaman di pesantren, sore sampai dengan malam hari. Jadi sekolahnya umum semua, supaya NU yang mayoritas daripada komunitas bangsa Indonesia ini juga berkontribusi mayoritas untuk kepentingan bangsa dan negara. Jumlah yang besar, kiprahnya saya harap ke depan juga sebesar jumlahnya.
Jadi yang jadi gubernur banyak kader NU, yang jadi menteri banyak kader NU, karena NU terbesar. Tidak ada pilihan lain kecuali sekolahnya harus ada sebaran sekolah, baik sekolah agama juga sekolah umum. Jadi saya akhirnya membuka sekolah umum. Terima kasih. Ada yang disampaikan? Yang di moratorium prodi apa saja, Pak? Oh, banyak sekali prodi-prodi yang di moratorium, yaitu prodi-prodi unggulan, Pak, seperti ekonomi, fakultas hukum, sospol. Pokoknya yang diminati oleh banyak calon mahasiswa itu masih mohon ditulis supaya segera ditinjau kembali untuk melakukan percepatan pertumbuhan kualitas bangsa Indonesia ini. Kalau anak pengennya ke situ lalu di situnya nggak boleh gimana? Akhirnya anak frustasi. Cukup, Pak. Terima kasih Pak Wapres. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Satu timnas deh Pak, timnas tadi malam kan kalah Pak dengan Cina. Sebenarnya permainannya bagus sih timnas itu, cuman nasibnya kurang bagus. Jadi saya kira itu harus dipertajam, terutama di defense, pertahanan kita. Sebenarnya 2 gol itu mestinya tidak masuk itu, mestinya itu kalau diantisipasi dengan baik. Tapi kemarin ada kelambatan, dan yang pertama malah dia menganggap tidak berbahaya, tapi ternyata itu justru sesuatu yang di luar perkiraan ya. Jadi kewaspadaan saya kira harus dipertingkatkan. Kira-kira itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya kira bagus saja, karena apa? Saya kan bilang kalau saya itu berpartner itu seperti main badminton. Badminton itu double. Nah, itu kalau kita pasangan kita itu ke depan, saya harus ke belakang. Kalau ke kanan, saya harus ke kiri. Begitu, sehingga tidak terjadi tabrakan. Saling mengisi dan saling membantu. Jadi kalau beliau ke sini, saya ke sini tentu. Sehingga tidak ada lagi ada matahari kembar, tidak ada. Sehingga tidak ada. Semuanya bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya masyarakat saja yang menilai. Ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan cara like dan share di seluruh akun BITV. Saya Kiki Anggriani pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.